Ini 5 Mei 2025, saya balik dengan pembahasan XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan. Di XAUSD kali ini, seperti biasa, kita melihat bahwa pembentukan yang terjadi masih dalam base-nya. Base yang major banget. 3288, 3266. Tadi hari ini saya baru lihat nih, 3272 di retest dan saat ini ketahan di 3257. Artinya dia makan sudah previous daily high-nya ya. Dia sudah makan yang area lebih atas di hari kemarin. Ini kan previous daily high-nya kan 3269 di sini teman-teman perhatikan. Lalu untuk previous daily low-nya kan ada di 3222, which is di below levelnya di sini 3222. Ya, sudah dimakan terlebih dahulu dan potensial untuk bisa melanjutkan penguatannya lagi sih terbuka lebar ya. Walaupun tetap masih dalam momentum yang sama teman-teman, yaitu masih dalam momentum base. Tidak ada perubahan yang signifikan, masih hanya akan ada di sini-sini aja. Menurut saya ini pertama 388, 3266 ini sudah di breakout yang kemarin kita patok, dan pandangan saya masih tetap sama, dia bisa lebih drop lagi sekarang. Apakah bisa drop ke 3200? Let's see. We never know, tapi let's see. Kalau dia berhasil ngeritas ke 3200, which is adalah last order block yang terakhir di dailynya, dan seandainya level tersebut di breakout, maka next stop akan drop lebih dalam ke 3100-an lagi bagi XAUUSD. Untuk sekarang menurut saya kita perhatikan dulu pergerakan dari emas ini, what will happen, dan nanti kita akan lihat dalam time frame yang lebih kecil. Nah, kita balik ke Oanda kita ngomongin di H4, H4-nya kita ngomongin di naked chart. Based on this naked chart, ada level yang dia up tapi nggak berhasil breakout. Ini kan drop, bullish, which is di sini berarti pembentukannya adalah low, high, higher low. Apakah dia bikin higher high? Belum. Ini tadi dia bikin higher high 3272, tapi ternyata sellernya juga kuat mempertahankan untuk tidak lebih tinggi, sehingga dia masih ketahan dalam zona-zona sebelah kiri ini yang sama teman-teman ya. Artinya apa? Artinya belum ada buyer yang signifikan yang bisa ngedorong ini setidak-tidaknya balik lagi ke 3280-an ke atas. Dan mostly dari pembentukan yang terjadi, kalau seandainya dia drop sekali lagi, maka dropnya paling enggak ke 3220-an. Nah, kita ngomongin di H1 dengan trade yang bisa kita jalankan. Ya, di sini saya akan hapus beberapa gambaran ini teman-teman biar gak terlalu pusing. Jadi teman-teman bisa perhatikan area yang sama yang kita bisa perhatikan. Pertama yang tadi saya bilang bahwa ini dia ngebentuk lanjutan untuk bullishnya, which is a good things ya, which is it is a good things. Dia lanjutan bullishnya. So setelah kita ambil paling atas kan seperti ini, dan levelnya dia tidak berhasil breakout di bagian yang lebih atas. Itu teman-teman juga sadari semua. Artinya apa? Artinya kita akan patok beberapa key level dulu di zona bawah-bawahnya. Pertama, ini saya patok 1, karena ini adalah higher low sebelumnya, ini 1, dan ini adalah level terbawahnya. Kalau misalnya kita nggak pakai trendline kan, kalau kita nggak pakai trendline, that's the best places yang dia akan taking the liquidity. Siapa tahu dia bisa bullish balik ke atas. Jadi saya akan patok dulu harganya dari yang ngambil paling bawah. Ini di 3204 ya. Teman-teman bisa perhatikan ini di 3204, dan kita taruh di sini. Ini ada di 3225. Ini saya taruh dulu 3225. Ini markingan pertama dulu. Jadi 3204 dan 3225 markingan pertama kita. Untuk highest levelnya tentu teman-teman bisa perhatikan ini adalah the supply level yang dia tidak berhasil breakout. Dia berusaha naik, nggak berhasil breakout, dia kembali drop. Nanti kita bisa ngeliat dalam lower time frame-nya bahwa level tersebut adalah salah satu level yang menarik untuk kita perhatikan. So, ini kita taruh 3270 berarti sampai 3268 within this one. Ya, 3270, 3268 ini. Yang membuat dia tidak berhasil breakout walaupun sini sampai 3272 di H1-nya, tapi teman-teman bisa perhatikan ini retest sekali nggak breakout, retest sekali nggak breakout, ini retest full body naik di atas tapi enggak, dan ini kembali mengalami drop. So menurut saya ini salah satu level yang cukup menarik yang bisa kita manfaatkan untuk sell 3268, 3270. Oke, now sekarang saya akan naikin ini 3206 berarti ini 3206 dan ini 3227. Sorry, yang bawahnya ikut naik juga. Ini 3227. Yes. Ini adalah dua zona buy bawah yang kalau misalnya dia nge-retest kembali, menurut saya adalah level yang baik untuk kita makan. Ya, dua zona bawah kalau misalnya dia retest kembali adalah level yang baik buat kita makan. Atau kalau misalnya dia makan within this level, within this one, jadi yang paling dekat adalah around this, karena di sini up candlestick pin bar baru dia ketahan dengan one momentum bullishnya. Tapi nanti kita ngeliatnya dalam lower time frame, pasti akan nampak kok kalau misalnya kita fokus dalam lower time frame.
Untuk sekarang ini adalah 3 zona yang saya perhatikan, 3227, 3225, 3206, 3204, 3270, 3268. Ini zona high risk semua. 3268, 3270 selama 3268 tidak di breakout di H1, which is ini adalah sell high risk. 3227, 3225 selama 3227 tidak di breakout di H1, ini adalah buy high risk. Dan 3206, 3204 selama 3206 tidak di breakout di H1 untuk buy high risknya juga. Kita akan ngomongin di M15, kalian akan lihat, nah ini yang tadi saya bilang, ada perlambatan within this one, yang menurut saya seandainya dia makan zona tersebut akan ada reaksi juga, pergerakan yang berbeda. Itu ada di 3242 sampai 3244. This one. Harapannya adalah ketika nanti dia drop within that level, dia akan bereaksi untuk mengalami perlambatan. Jadi ini saya akan ubah this level will be my buy high risk. This is my buy high risk level. Saya akan patok dia sebagai buy high risk level. Jadi kalau nanti dia nge-retest ke sana, akan ada potensial untuk rebound dan nanti nextnya untuk menuju level yang lebih bawah lagi. That's the M5. Teman-teman bisa perhatikan juga, that's the same things ya. Ya, that's the same things. Dan di sini pun kalian bisa perhatikan up, drop, berhasil breakout. Sebelumnya artinya kalau dia tetap berada di bawah dari 3260, potensial dia terus mengalami penurunan itu terbuka lebar. Ya, karena ini sellernya sudah masuk dan sellernya lumayan kuat. Dan sekarang saya akan pasang untuk Fibonacci retracement-nya, which is doing this level sampai paling atas. 618 dan 79-nya kalian bisa perhatikan, 618 3253 within this one, dan 79-nya di 3247. Artinya saya punya beberapa zona buy yang bisa kita perhatikan ya. Ya, first 3253, 3254 supposedly. Nah, jadi zonanya 10 pips. Ini zona 10 pips. Sorry, ini saya ganti warnanya 10 pips. Nah, 3254, 3253, dan di bawahnya adalah 3247, 3248. Yang bisa dimanfaatkan untuk zona buy. Oke. 3247, 3248. Ini adalah dua zona buy high risk dan satu sell high risk akan saya pasangnya di bagian lebih atas. Jadi menurut saya karena ini momentumnya sudah masuk, which is a good things. Jadi kita bisa perhatikan 3260, 3262. Dah. Ini angkanya nggak exact ya teman-teman ya. Saya cuma ngeliat yang bagian depannya aja, angka depannya aja. Yang belakangnya kalian itu buat sebagai penggambaran. Oke, selesai. Sekarang sudah dapat zonanya. Ya. Zona untuk buy pertama itu untuk high risk ya. 244, 242 selama 244 tidak di breakout di H1. 227, 225 selama 227 tidak di breakout di H1. Untuk 206, 204 ini saya jadikan medium risk. Jadi buy di medium risk saya 3206, 3204 sudah. Untuk sell hanya ada satu sebenarnya dalam zona ini, which is di 3270, 3268, paling nanti selebihnya di beberapa level yang atasnya ini ya. Untuk zona scalping 3262, 3260 ini sellnya, 3254, 3253 10 pips, 3248, 3247, 5453 untuk buy scalping, 4847 juga untuk buy scalping, 62 sampai 60 itu sell scalping. Seperti biasa, kalau ada yang nanya gimana sell scalpingnya berdasarkan mapping yang saya buat, jawabannya sederhana. Area supply dan demand ini bisa dimanfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only. Jadi kalian cari 5 sampai 10 pips itu sebenarnya sudah cukup. Jadi 5 sampai 10 pips untuk profitnya sudah cukup. Semisal nanti momentum masuk, contoh kalian masuk 3254 buy, terus habis itu dia bullish sampai ke 3257, itu kan momentumnya masuk dikasih 30 pips lebih. Nah, itu hitung sebagai bonusan. Dan selalu ingat karena kita fokus utamanya adalah lower time frame, kalian konfirmasi di lower time frame. Semisal nanti candlestick-nya drop signifikan satu merah begini, within this one, artinya apa teman-teman? Artinya lower time frame-nya sudah breakout level ini. Jadi lebih baik nunggu di zona bawahnya. Kalau misalnya dia tidak berhasil breakout, contoh di sini, ini seandainya closing 10 berapa berarti? M5 berarti 10.50-nya closing below lagi, maka this level it's not a good level untuk teman-teman abuse manfaatkan dia sebagai zona buy. Tapi kalau misalnya dia masih tertahan, maka that level masih bisa kalian manfaatkan untuk entry buy scalping. Sama seperti sell scalpingnya juga yang ada di atas. Ya, kalau misalnya tidak mengerti, tidak perlu entry dalam scalpingan yang disediakan. Itu sih menurut saya. Jadi menurut saya masih akan bergerak terbatas, paling dia akan makan zona bawah dulu, pembentukan yang namanya higher low, next stop apakah dia akan bisa bullish kembali, we let's see. Karena ini masih di hari Senin. Ya. So that's all teman-teman, thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman yang di publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya ketika saya upload di dalam YouTube saya.